Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Namun, proses masuk dan berkembangnya Islam tidak terjadi secara cepat, melainkan bertahap, melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, serta peran besar para ulama dan wali songo. Mari kita bahas satu persatu. Melalui jalur perdagangan. Sejak dahulu, wilayah Nusantara menjadi jalur perdagangan yang ramai. Banyak pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Persia singgah di pelabuhan-pelabuhan besar, seperti di Aceh, Malaka, Gresik, dan Ternate. Melalui interaksi dagang inilah, para pedagang memperkenalkan ajaran Islam, baik kepada para bangsawan maupun rakyat biasa. Kejujuran, sikap amanah, serta akhlak mulia para pedagang membuat masyarakat tertarik untuk memeluk Islam. Melalui jalur perkawinan. Selain perdagangan, Islam juga berkembang melalui perkawinan. Banyak pedagang Muslim yang menikah dengan wanita pribumi. Dari sinilah ajaran Islam masuk ke lingkungan keluarga, lalu meluas ke masyarakat sekitar. Cara ini sangat efektif karena penyebaran Islam berjalan secara damai tanpa paksaan. Melalui jalur pendidikan dan dakwah. Para ulama, kiai, dan guru agama memiliki peran penting dalam penyebaran Islam. Mereka mendirikan pesantren sebagai pusat pembelajaran agama. Dari pesantren ini lahir generasi dai dan ulama yang menyebarkan Islam ke berbagai daerah. Dakwah dilakukan dengan cara bijaksana, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, sehingga Islam mudah diterima. Melalui jalur seni dan budaya. Islam juga berkembang melalui seni dan budaya. Wali songo, misalnya, menggunakan kesenian wayang, gamelan, tembang, serta arsitektur masjid untuk menyampaikan ajaran Islam. Dengan cara ini, masyarakat tidak merasa asing, karena dakwah disampaikan melalui media budaya yang sudah mereka kenal. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan Islam di Indonesia mencapai puncaknya dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Di antaranya adalah Samudera Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam pertama. Kerajaan Demak di Jawa yang berperan penting dalam dakwah Wali Songo. Mataram Islam yang berkembang di pedalaman Jawa. Kesultanan Ternate dan Tidore di Maluku, yang menguasai jalur perdagangan rempah. Kerajaan-kerajaan ini bukan hanya pusat politik dan ekonomi, tetapi juga pusat dakwah dan kebudayaan Islam. Ciri khas perkembangan Islam di Indonesia. Perlu kalian ketahui, bahwa penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai, toleran, dan menghargai budaya lokal. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, tetapi menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Inilah sebabnya Islam mudah diterima masyarakat luas dan berkembang pesat hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia. Anak-anak sekalian, dari sejarah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Islam berkembang bukan dengan kekerasan, tetapi dengan akhlak mulia, keteladanan, dan cara-cara damai. Hal ini menjadi teladan bagi kita semua agar terus menjaga persatuan dan menghargai perbedaan.